Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang sekali bisa kembali menemani Anda, para pembelajar yang selalu menyempatkan waktu untuk membedah ide-ide baru bersama kami. Ya, selamat bergabung semuanya. Gini, coba Anda ingat-ingat lagi ya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, mereka selalu tampil penuh keyakinan dan mengklaim sedang memecahkan sebuah masalah? Selalu begitu kan? Seolah-olah mereka memegang tongkat ajaib untuk setiap masalah di masyarakat. Betul sekali. Tapi bagaimana jika kebijakan itu sendiri yang sebenarnya menciptakan atau setidaknya membentuk pemahaman kita tentang apa masalahnya? Itu pertanyaan yang sangat provokatif ya. Karena narasi arus utama selalu mengkondisikan kita untuk melihat masalah itu ibarat penyakit dari luar, dan kebijakan adalah resep obatnya. Padahal tidak sesederhana itu. Tentu tidak. Dan persis di area itulah kita akan menghabiskan waktu hari ini. Kita akan membedah sebuah buku yang sangat menerobos pemikiran dari Carol Bacci yang berjudul Analyzing Policy, What's the Problem Represented to Be? Atau menganalisis kebijakan, apa masalah yang direpresentasikan. Buku ini luar biasa karena mengubah paradigma dasar kita. Ya, dan misi eksplorasi kita hari ini bertumpu pada satu poros. Kita akan mengajak Anda beralih dari sekedar menyelesaikan masalah menjadi mempertanyakan masalah. Pakar kita di sini akan membantu memandu bagaimana aturan dan kebijakan itu tidak hanya mengatur hidup Anda, tapi juga membentuk cara Anda melihat realitas. Siap. Oke, mari kita bedah ini. Bisa tolong jelaskan premis dasar dari pendekatan WPR atau What's the Problem Represented to Be ini? Dengan senang hati, gini, premis dasarnya sangat logis sebenarnya. Kebijakan itu kan pada dasarnya selalu mengusulkan sebuah perubahan. Pasti ada yang diubah ya? Nah, karena mereka mengusulkan perubahan, secara implisit mereka sedang mendeklarasikan bahwa ada sesuatu yang salah, atau ada yang perlu diperbaiki dari kondisi saat ini. Yang memukau di sini adalah, pemerintah sebenarnya mengatur masyarakat melalui problematisasi. Problematisasi maksudnya pembentukan masalah itu sendiri. Tepat. Bukan sekedar melalui kebijakan, tapi lewat cara mereka membingkai masalah agar sesuai dengan solusi yang mungkin sudah mereka siapkan. Oke, supaya ini tidak terlalu mengawang-awang buat Anda yang sedang mendengarkan, mari kita pakai contoh sederhana dari teksnya, analogi pusat kebugaran atau gym. Ya. Analogi timer air itu. Betul, bayangkan gym lokal Anda tiba-tiba memasang timer air 3 menit di semua kamar mandi. Di permukaan, kebijakannya jelas ya, membatasi waktu mandi. Tapi kalau kita pakai kacamata WPR, kebijakan ini secara implisit mempresentasikan masalahnya sebagai konsumen yang terlalu memanjakan diri dan boros air. Lampu sorotnya langsung diarahkan ke wajah konsumen. Padahal, kalau kita pikir-pikir, asumsi di balik itu kan sangat menyudutkan individu. Sangat menyudutkan. Itu mengalihkan perhatian dari kemungkinan lain. Bagaimana kalau sebenarnya sistem pipa gym itu sudah tua dan bocor? Atau pemanas airnya sudah tidak efisien? Dengan pasang timer, manajemen gym berhasil menyembunyikan masalah infrastruktur mereka. Dan membebankan rasa bersalahnya ke pelanggan yang lagi mandi ya. Tepat sekali. Nah, ada contoh lain yang lebih besar dari analisis Shapiro soal kemacetan lalu lintas. Biasakan kalau macet, solusinya pasti bangun jalan layang atau jalan tol baru. Respon standar di hampir semua kota besar. Tapi kalau kita putar sudut pandangnya, kemacetan itu sebenarnya masalah kelas menengah yang punya cukup uang untuk beli mobil pribadi. Betul. Solusi membangun jalan itu justru menyembunyikan masalah asli tentang budaya konsumsi kita. Bukannya mempertanyakan kenapa sistem kota memaksa warganya bergantung pada mobil, kebijakan jalan layang justru memvalidasi gaya hidup konsumtif tersebut. Seolah-olah punya mobil pribadi itu hak mutlak yang natural ya. Dan harus difasilitasi oleh negara. Nah, yang penting untuk dicatat di sini adalah analisis semacam ini tidak memihak pada sayap kiri atau sayap kanan. Oh, ini penting untuk ditekankan. Ini bukan analisis partisan. Sama sekali bukan. Kalau kita lihat kebijakan dari berbagai era, entah itu partai konservatif atau koalisi seperti di era John Howard maupun partai buruh, semuanya melakukan hal yang sama. Analisis ini murni membedah bagaimana mereka merepresentasikan masalah secara imparsial berdasarkan teks dokumen kebijakannya. Menarik. Jadi ini tentang cara kerja kekuasaan itu sendiri ya? Iya, betul. Untuk membedahnya, ada 6 pertanyaan kritis dari Carol Bacci yang jadi panduan. Mari kita bertektok menguraikan ini dengan cepat. Pertanyaan pertama, apa masalah yang direpresentasikan? Kemudian yang kedua, asumsi apa yang mendasarinya?
Di sini kita biasanya melihat konsep biner seperti benar-salah atau bergantung versus mandiri. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana representasi ini terbentuk secara historis? Keempat, dan ini krusial, apa yang dibungkam atau diabaikan? Seperti infrastruktur gym tadi. Kelima, apa efeknya? Baik bagi cara kita berpikir, identitas kita, maupun dampak nyata di kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, keenam, bagaimana ini dipertahankan dan bagaimana ia bisa diubah. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Konsep efek tani, bagaimana kebijakan itu ternyata bisa menciptakan kategori orang. Meminjam istilah Ian Hacking, making up people, atau menciptakan manusia. Dan ini sangat berkaitan dengan teori Michel Foucault. Tentang governmentality ya. Betul, governmentality dan biopolitics. Dulu negara itu fokusnya hanya menghukum. Kalau Anda melanggar aturan raja, Anda dieksekusi di alun-alun. Brutal dan langsung. Sangat brutal. Tapi negara modern tidak lagi sekedar menghukum. Mereka mengelola kehidupan. Mereka mencatat angka kelahiran, melakukan sensus kesehatan, mengontrol populasi. Kekuasaan berubah wujud. Foucault juga pakai metafora panoptikon kan di sini. Penjara melingkar yang bikin tahanan mendisiplinkan diri mereka sendiri karena merasa selalu diawasi. Tepat. Kebijakan modern bekerja seperti itu. Anda memakai sabuk pengaman bukan karena polisi menodongkan pistol ke Anda, tapi karena Anda sudah menginternalisasi aturan itu. Anda mengawasi diri Anda sendiri. Anda menjadi penjaga penjara bagi diri Anda sendiri. Nah, soal menciptakan manusia ini, ada contoh sejarah soal kategori pemuda atau youth. Bagi kita sekarang, pemuda itu kan fakta biologis ya. Seolah-olah sudah ada dari sananya. Padahal pemuda itu konstruksi sosial murni. Gimana sejarahnya tuh? Di abad pertengahan, anak-anak cuma dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Bayangkan, di tahun 1814, ada anak di bawah 10 tahun yang bisa dihukum gantung mati sebagai orang dewasa. Wow, anak 10 tahun diadili layaknya orang dewasa. Gila juga ya. Sangat absurd untuk standar sekarang kan? Tapi seiring waktu, kategori pemuda ini sengaja dikonstruksi. Dan saat ini, kategori itu digunakan untuk hal-hal yang sangat spesifik. Misalnya? Misalnya untuk membenarkan upah yang lebih rendah. Kan ada tuh istilah upah pemuda atau regulasi jam malam. Jadi identitas mereka dibentuk supaya lebih mudah diatur oleh sistem ekonomi. Jadi identitas mereka dirakit oleh kebijakan. Ini transisi yang bagus untuk masuk ke studi kasus kita yang pertama. Masalah pengangguran dan ketergantungan kesejahteraan atau welfare dependency. Ini studi kasus yang sangat kuat. Ada kebijakan work for the dole atau kerja untuk tunjangan di Australia tahun 1997. Ini menyasar pemuda usia 18 sampai 24 tahun. Mereka dipaksa kerja kasar, seperti ngecat taman, supaya tunjangannya tidak diputus. Jadi, apa makna dari semua ini? Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kebijakan ini dengan sangat cerdik merepresentasikan masalah pengangguran sebagai masalah karakter. Masalah karakter si penganggur itu sendiri. Iya. Seolah-olah mereka ini kurang etos kerja, kurang keterampilan. Ini sepenuhnya melihat masalah dari sisi suplai tenaga kerja. Menyalahkan individu lagi. Terus, apa yang dibungkam dari kebijakan ini? Banyak sekali. Fakta struktural diabaikan sama sekali. Seperti kemiskinan sistemik ya, atau kurangnya lapangan pekerjaan dari sisi permintaan. Betul. Pabrik-pabrik mungkin tutup karena globalisasi, tapi yang disorot malah karakternya si pemuda. Dan efek dari representasi ini luar biasa merusak ya. Efek subjektifikasinya sangat dalam. Kebijakan ini melabeli penerima tunjangan sebagai beban negara. Warga kelas 2, narasi ini mengadu domba kelas pekerja dengan para penganggur. Dan satu lagi yang dibungkam, mereka mengabaikan pekerjaan yang tidak dibayar. Ibu yang merawat anak di rumah itu kan kerja keras, tapi tidak dianggap kerja oleh kebijakan ini. Sama sekali tidak diakui kelayakannya, karena pembingkaiannya sudah terlanjur sangat sempit. Sangat tajam ya pisau bedah WKR ini. Nah, mari kita geser ke studi kasus kedua. Ini favorit saya karena kontrasnya sangat terlihat. Konsumsi berbahaya, spesifiknya narkoba, versus perjudian. Perbandingannya sangat membuka mata. Tahun 1997 ada pendekatan tough on drugs. Jutaan dolar dialirkan untuk polisi dan bea cukai. Masalahnya direpresentasikan sebagai masalah pasokan dari luar dan kriminalitas. Sasarannya adalah gembong narkoba atau Mr. Big. Tapi coba kita bandingkan dengan kerangka kerja nasional perjudian bermasalah tahun 2004. Nah, di sini kita menemukan anomali yang luar biasa.
Meskipun mesin judi itu secara psikologis didesain supaya adiktif, kebijakannya tidak merepresentasikan industri judi sebagai masalah. Sama sekali tidak menyentuh industrinya ya? Tidak. Masalahnya justru direpresentasikan sebagai penjudi bermasalah yang katanya kurang informasi atau butuh konseling. Padahal yang bikin candu itu mesinnya, tapi yang disuruh ikut konseling itu orangnya. Mengapa bisa begitu berbeda pembingkaiannya? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang siapa yang diuntungkan. Perjudian, terutama mesin slot di Australia, adalah sumber pendapatan pajak negara yang sangat masif. Oh, uang masuknya besar ke pemerintah ya? Sangat besar. Jadi negara tidak mungkin membingkai industri judi sebagai penjahatnya. Mereka membebankan tanggung jawab sepenuhnya pada pundak individu. Supaya pemerintah dan korporasinya bisa cuci tangan. Tepat. Seolah mereka bilang, produk kami aman kok, kamu saja yang karakter psikologisnya lemah. Luar biasa. Jadi representasi masalah itu benar-benar jadi pelindung untuk menjaga aliran uang tetap aman. Ya, perlindungan struktural melalui bahasa kebijakan. Bagi Anda yang menyimak, kita sudah membedah banyak sekali lapisan hari ini. Mulai dari gym, jalan layang, penganggur muda, sampai mesin judi. Kesimpulannya, sebagai pembelajar, sangat krusial untuk tidak hanya menelan mentah-mentah solusi yang ditawarkan oleh berita atau pemerintah. Jangan langsung percaya pada obat yang disodorkan. Betul, kita harus mulai membedah bagaimana masalah itu sendiri dibentuk. Karena representasi masalah itu punya efek nyata di kehidupan kita. Ia bisa menstigma suatu kelompok, membenarkan anggaran tertentu, dan yang paling berbahaya, ia bisa membungkam solusi alternatif yang mungkin lebih adil. Jadi, apa pesan terakhir untuk pendengar kita? Dengan secara aktif dan terus-menerus mempertanyakan asumsi-asumsi di balik setiap masalah yang disajikan kepada kita di masyarakat. Sebuah pertahanan intelektual yang sangat penting. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran baru untuk direnungkan. Sesuatu yang berakar kuat dari obrolan kita tadi. Silakan. Jika pemerintahan dan pendidikan sosial secara historis bisa menciptakan kategori orang, mulai dari mendikte apa itu pemuda, siapa itu pengangguran, hingga menciptakan label penjudi bermasalah. Lalu pertanyaannya, seberapa banyak dari identitas personal Anda saat ini yang sebenarnya adalah bentukan mereka? Bahkan, kecemasan atau kelemahan yang Anda rasakan secara personal saat ini, jangan-jangan hanyalah hasil dari representasi masalah yang diciptakan oleh masyarakat modern. Apakah Anda benar-benar memiliki masalah? Atau Anda hanya sedang hidup di dalam problematisasi orang lain? Terima kasih sudah menemani kami. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.